Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murnia Linur dengan NIM 856660007 kelas 139 dengan dosen pengampu Ibu Susilawati Harahap, SPD MSI, dengan mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 Praktikum 2, yaitu mengenai gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum mulai, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, katrol gantung tunggal, yang kedua stopwatch, yang ketiga penggaris, kemudian yang keempat beban gantung 100 gram 2 buah, yang kelima statif dan klem, yang keenam benang kasur, yang ketujuh plastistin, dan yang kedelapan beban tambahan. Gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Nah, apa itu gerak? Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu gerak. Nah, gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, sedangkan jarak ini panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda tersebut. Baik, sekarang itu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap, dan F itu sama dengan konstan dan A itu sama dengan 0. Kemudian mendapatkan rumus S sama dengan F kali T, di mana F itu kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S itu perpindahan dengan satuan meter, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. Gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB, gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. F sama dengan berubah, A sama dengan konstan. Nah, ini merupakan percobaan pertama di mana jaraknya itu 20 cm. Nah, didapatkan waktunya dengan jarak 20 cm itu 0,72 sekon. Selanjutnya, dengan jarak 25 cm waktunya 1,14 sekon. Dengan jarak 30 cm maka waktunya didapatkan 0,82 sekon. Selanjutnya yang jarak 15 cm didapatkan waktunya 0,88 sekon. Selanjutnya GLBB, di mana beratnya 100 gram. Percobaan pertama ini dengan berat AB 20 cm dan BC 18 cm. Ya, ini AB didapatkan dengan waktu 0,72. Selanjutnya 21 cm AB dan 17 cm BC. Maka nanti kita mendapatkan dengan berapa waktu yang dibutuhkan dari BC. Nah, didapatkan waktu 0,88. Yang ketiga, A ke B 22 cm, dan nih A ke B. Selanjutnya B ke C dengan jarak 16 cm. Selanjutnya percobaan keempat, di mana jaraknya itu 23 cm A ke B, ya, dan itu A ke B. Selanjutnya B ke C, jarak 15 cm. Kemudian yang kelima,
dengan berat sama 100 gram dengan jarak 24 cm. Dan jarak B ke C itu 14 cm. Bisa kita amati menggunakan tabel 4.5, tabel pengamatan GLB. Jarak tadi dalam bentuk meter 0,2, kemudian 0,25, kemudian yang ketiga 0,3, kemudian yang keempat 0,15, dan yang kelima 0,12 dengan waktu yang sudah dituliskan. Bisa kita amati. Selanjutnya tabel 4.6, tabel pengamatan GLBB. Beratnya 100 gram semua, dan ini merupakan hasil dari tadi percobaan tadi. Bisa kita amati bersama ya. Dapat disimpulkan GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB, gerak suatu benda yang dimana lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dengan beban yang sama beratnya. Semakin dekat jaraknya, maka semakin cepat pula waktu yang akan diperlukan. Sedangkan GLBB, gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Nah, ini dikarenakan adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya.